Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan NIM 11123300001 dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam video ini, saya akan menganalisis pemerintahan daerah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Ibu Dr. Endang Indartuti, MSI. Yang pertama ada undang-undang dengan perbedaan pengertian, prinsip, dan otonomi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan pokok pemerintahan di daerah otonom, besar dan kecil di seluruh Indonesia. Pengertiannya, pemerintahan daerah merupakan bagian dari struktur negara yang masih bersifat sentralistik. Prinsipnya, menitik beratkan pada pengawasan penuh dari pemerintahan pusat. Untuk otonomi diberikan secara terbatas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pusat. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pengertiannya, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsipnya, menekankan desentralisasi dengan menyerahkan urusan daerah yang meliputi sebagian besar urusan pemerintahan, kecuali urusan tertentu seperti pertahanan. Kota Kupang memperoleh otonomi penuh untuk mengatur pembangunan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pengertiannya, pemerintahan daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsipnya, menegaskan pembagian urusan pusat dan daerah melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kota Kupang tetap memiliki otonomi tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintahan pusat melalui gubernur sebagai wakil pusat di daerah. Selanjutnya ada lingkungan pemerintahan daerah. Yang A, sejarah Kota Kupang. Kupang awalnya dihuni oleh suku-suku lokal seperti Helong, Atoni, dan Rote yang memiliki tradisi dan budaya maritim yang kuat. Nama Kupang diduga berasal dari kata dalam bahasa Helong, yakni Koepan, yang berarti tempat perhentian. Wilayah ini menjadi pusat perdagangan tradisional karena letaknya yang strategis di pesisir barat Pulau Timor, memungkinkan interaksi dengan pedagang dari berbagai daerah termasuk Makassar, Jawa, dan Maluku. Kupang mulai dikenal dunia luar pada abad ke-16 ketika bangsa Portugis tiba di Timor untuk mencari cendana yang sangat berharga saat itu. Namun dominasi Portugis mulai memudar ketika Belanda dan Inggris mulai menunjukkan minat terhadap wilayah ini. Pada abad ke-17, Belanda melalui VOC mulai menguasai Kupang. Pada tahun 1653, Belanda mendirikan benteng dan menjadikan Kupang sebagai pusat administrasi dan perdagangan mereka di Timor Barat. Di bawah kendali Belanda, Kupang menjadi tempat pertemuan bagi berbagai kelompok etnis, termasuk imigran Cina, yang memainkan peran penting dalam aktivitas perdagangan. Pada masa Perang Dunia Kedua, Kupang menjadi lokasi strategis yang penting. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Kupang sebagai bagian dari rencana mereka menguasai kawasan Pasifik. Pendudukan ini membawa dampak besar termasuk kerusakan infrastruktur dan penderitaan penduduk lokal. Setelah perang berakhir pada tahun 1945, Kupang kembali ke tangan Belanda sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Kupang menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Pada tahun 1958, Nusa Tenggara Timur atau NTT resmi menjadi provinsi tersendiri dan Kupang ditetapkan sebagai ibu kotanya.
Sejak saat itu, Kupang berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan budaya di NTT. Yang B, ada keragaman budaya Kupang. Kupang, ibu kota provinsi NTT, memiliki kekayaan budaya yang mencerminkan keberagaman etnis, adat istiadat, dan sejarah masyarakatnya. Yang pertama ada keberagaman etnis dan budaya. Kupang adalah kota yang menjadi rumah bagi berbagai etnis seperti suku Timor, suku Rote, Sabu, Alor, Flores, dan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman ini menciptakan perpaduan unik dalam tradisi, bahasa, dan seni budaya. Yang kedua ada tradisi dan adat istiadat. Masyarakat Kupang memiliki berbagai upacara adat seperti pahmeto atau ritual pengucapan syukur oleh masyarakat Timor, dan tradisi heba di Pulau Rote. Ritual ini biasanya melibatkan tarian, musik tradisional, dan doa untuk alam serta leluhur. Yang ketiga ada seni dan tarian tradisional. Tarian tradisional seperti tari likurai dan tari caci sering ditampilkan dalam acara budaya. Tari likurai berasal dari Timor, digunakan untuk menyambut tamu, sedangkan tari caci merupakan tarian perang yang melibatkan gerakan dinamis. Selanjutnya ada alat musik tradisional. Alat musik seperti sasando dari Pulau Rote sering dimainkan dalam berbagai upacara adat dan pertunjukan seni. Sasando adalah alat musik petik yang unik, menghasilkan nada harmonis dan indah. Selanjutnya ada makanan tradisional. Makanan tradisional itu juga mencerminkan keanekaragaman budayanya. Hidangan seperti sei, itu dalam kurung daging asap khas Timur, atau jagung bose, olahan jagung dengan santan, dan ikan kuah asam adalah contoh makanan yang menggambarkan cita rasa khas dari daerah ini. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat Kupang biasanya menggunakan kain tenun khas NTT. Kain tenun ini memiliki motif yang mencerminkan filosofi dan nilai kehidupan masyarakat. Setiap suku memiliki motif khas yang berbeda. Setiap motif pada kain tenun, rote pada sabu. Selanjutnya ada tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencerminkan keragaman budaya dan religiusitas masyarakatnya. Mayoritas penduduk di Kupang ini menganut agama Kristen Protestan dan Katolik. Meskipun agama Islam dan kepercayaan lokal juga memiliki peran signifikan, tradisi keagamaan di Kupang menggabungkan praktik agama formal dengan unsur budaya lokal yang unik. Pertama ada perayaan Natal. Natal adalah salah satu perayaan keagamaan terbesar di Kupang. Perayaan ini ditandai dengan ibadah dan prosesi. Gereja-gereja dipenuhi umat yang mengikuti kebaktian malam Natal. Prosesi lilin dan paduan suara menjadi bagian yang sangat penting dari ibadah. Tradisi keluarga, masyarakat biasanya berkumpul bersama keluarga, berbagi makanan khas seperti daging sei, daging asap khas NTT, dan bertukar hadiah. Selanjutnya ada perayaan Paskah. Paskah dirayakan dengan hikmat oleh umat Kristen di Kupang, melibatkan jalan salib. Prosesi jalan salib dilakukan di lingkungan gereja atau di ruang terbuka. Peran tokoh-tokoh Alkitab dimainkan oleh umat dan menghidupkan kembali kisah penyaliban Tuhan Yesus. Selanjutnya ada bulan Ramadan atau bulan Idul Fitri. Bagi umat Islam, Ramadan dan Idul Fitri adalah tradisi keagamaan penting yang dirayakan dengan buka puasa bersama. Acara buka puasa bersama di masjid atau rumah menjadi ajang silaturahmi antar umat beragama. Halal bihalal. Setelah Idul Fitri, masyarakat mengadakan halal bihalal yang sering melibatkan tetangga lintas agama sebagai wujud toleransi. Selanjutnya ada geografi dan demografi. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT, salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Australia dan negara Republik Demokratik Timor Leste.
Secara khusus, kota Kupang berada di ujung barat daya Pulau Timor. Kota ini hanya berbatasan dengan Kabupaten Kupang di daratan dan di pesisir utara berbatasan dengan Laut Sawu. Kota ini memiliki luas wilayah daratan 180,27 km persegi yang terbagi dalam 6 wilayah administratif dengan luas wilayah perairan 94,79 km persegi. Daerah di sekitar kota ini secara geologis tidak aktif dengan komposisi tanah yang dicirikan oleh material non-vulkanik seperti latosol dan terra rosa. Pada titik tertingginya, kota ini berada di ketinggian 62 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan bervariasi dari 0 sampai dengan 5%. Topografi kota ini sebagian besar berupa dataran rendah, namun juga terdapat kelompok perbukitan di bagian selatan dan barat daya, yang berdampak pada terciptanya daerah tangkapan air yang lebih subur. Karena statusnya sebagai ibu kota provinsi, Kupang telah menjadi kota multi-etnis dan menjadi tujuan migrasi yang populer dari daerah-daerah sekitarnya. Populasi kota ini meningkat 31% dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Pada tahun tersebut, rasio laki-laki dan perempuan di kota ini adalah 51:50. Seperti kebanyakan kota di Indonesia, penduduknya berusia muda dengan 65%. Itu dari populasi kota diklasifikasikan sebagai tenaga kerja produktif potensial yang berusia di atas 15 tahun. Kelompok usia yang paling banyak adalah 20 hingga 24 tahun, yang dapat dikaitkan dengan masuknya migran muda dari daerah lain. Pertumbuhan populasi pada tahun 2023 adalah sekitar 5%. Mayoritas penduduk kota ini mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut Protestan sebanyak 326.229 jiwa. Kelompok agama yang lebih kecil termasuk Katolik 75.804 jiwa, Muslim 44.419 jiwa, Hindu 6.114 jiwa, dan Buddha 205 jiwa. Angka harapan hidup di kota ini adalah 70 tahun, meskipun sedikit di bawah angka nasional, namun lebih tinggi dari angka provinsi. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk kota Kupang adalah 455.502 jiwa, yang terbagi atas 230.005 jiwa laki-laki dan 225.497 jiwa perempuan. Selanjutnya ada yang sektor politik. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT memiliki peran strategis dalam peta politik lokasi di wilayah timur Indonesia. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dinamika politik di Kupang seringkali mencerminkan hubungan antara kepentingan lokal, provinsi, dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, sistem desentralisasi memberikan otonomi kepada Kupang untuk mengatur urusan politiknya. Namun hal ini juga memunculkan tantangan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Aktor dan dinamika politik lokal di Kota Kupang, yang pertama ada pemerintah daerah yang dibagi menjadi wali kota dan wakil wali kota, serta DPRD. Wali kota dan wakil wali kota memegang peran sentral dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik. Wali kota Kupang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. Sedangkan DPRD Kota Kupang menjadi lembaga legislatif yang berperan dalam mengawasi dan membuat regulasi lokal. Dinamika DPRD seringkali dipengaruhi oleh koalisi partai politik. Yang kedua ada partai politik. Partai besar seperti PDIP, Golkar, dan Nasdem memiliki basis massa yang signifikan di Kota Kupang. Dinamika politik yang diwarnai oleh persaingan antar partai dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada dan penguasaan kursi DPRD. Yang ketiga ada masyarakat sipil dan tokoh adat. Masyarakat adat di Kupang termasuk tokoh-tokoh tradisional seringkali menjadi penengah dalam konflik politik atau sosial.
organisasi masyarakat sipil seperti LSM memainkan peran penting dalam advokasi isu-isu transparansi dan tata kelola pemerintahan. Dan yang keempat ada media lokal. Media seperti surat kabar dan radio lokal berperan besar dalam membentuk opini publik dan mengawasi kinerja pemerintah. Selanjutnya sektor ekonomi. Kontributor terbesar bagi perekonomian lokal adalah sektor jasa yang menyumbang 48,29% dari produk domestik bruto kota. Kota ini menyediakan lapangan kerja bagi 79,34% tenaga kerja di kota ini. Sementara itu, sektor primer yang terdiri dari pertanian dan pertambangan hanya menyumbang 2,33% dari produk domestik bruto. Sektor ekonomi penting lainnya termasuk konstruksi 16,29%, transportasi 9,42%, keuangan dan asuransi 7,38%, dan real estate 3,03%. Profil ekonomi ini sangat berbeda dengan daerah-daerah tetangga yang masih mengandalkan pertanian dan ekstraksi sumber daya alam sehingga kontributor utama ekonomi mereka. Jumlah lahan yang digunakan untuk pertanian di Kupang menurun sebesar 41% dari tahun 2018 ke 2019. Sementara sektor industri tumbuh sebesar 11% dalam kurun waktu yang sama. Fasilitas industri di kota ini mencakup 3 pabrik semen yang dioperasikan oleh PT Semen Kupang, yang secara total menghasilkan sekitar 250.000 ton per tahunnya. Namun angka ini masih dianggap tidak mencukupi oleh pemerintah daerah dengan alasan bahwa kebutuhan semen tahunan gabungan untuk provinsi dan negara tetangga Timor Leste melebihi 1,8 juta ton per tahun. Hal ini memunculkan rencana pemerintah provinsi untuk mengambil alih kepemilikan PT Semen Kupang pada tahun 2020 untuk meningkatkan produksi. Kota ini mengalami deflasi dengan tingkat tahunan sebesar 0,5% pada tahun 2019. Kota ini mengalami angka inflasi tahunan rata-rata yang sedikit di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2018, terdapat 31 bank di kota ini dengan persentase kenaikan kredit sebesar 53% di tahun yang sama, yang berkontribusi pada pertumbuhan pada sektor keuangan di kota ini. Selain itu, terdapat 4.534 perusahaan perdagangan yang terdaftar di kota ini. Kota ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan angka 10% pada tahun 2019, yang secara signifikan di atas tingkat nasional. Pada tahun tersebut, tingkat pengangguran mencapai 9,78%. Selanjutnya ada kondisi sosial, dilihat dari kondisi pendidikan. Kupang memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik dibanding daerah lain di NTT, termasuk perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana, Undana. Namun, disparitas pendidikan di wilayah pinggiran masih menjadi masalah, terutama dalam hal kualitas guru dan sarana pendidikan. Adanya juga di sektor kondisi kesehatan, Kota Kupang memiliki rumah sakit besar seperti RSUD Profesor Dr. W.Z. Johannes dan berbagai puskesmas. Namun, akses kesehatan di daerah pinggiran kota masih terbatas, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya di sektor keberagaman sosial dan toleransi, Kupang dikenal sebagai kota dengan toleransi yang tinggi, di mana umat beragama hidup berdampingan dan saling menghormati. Tradisi lokal seperti Natoni sering digunakan untuk memperkuat hubungan sosial. Selanjutnya ada kondisi ekonomi dan dampaknya pada sosial. Kenaikan dari persentase pengangguran, tingkat kemiskinan di Kupang lebih rendah dibandingkan wilayah lain di NTT, tetapi masih di atas rata-rata nasional. Banyak keluarga bergantung pada pekerjaan informal seperti pedagang kecil dan buruh lepas.
Sebagai pusat ekonomi, Kupang menarik migrasi dari daerah sekitar yang meningkatkan tekanan pada infrastruktur sosial seperti perumahan dan transportasi. Selanjutnya ada tantangan sosial. Ketimpangan antara masyarakat yang tinggal di pusat kota dan wilayah pinggiran masih terlihat jelas, baik dari akses pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Banyak pemuda yang belum terserap ke dalam lapangan kerja formal, sehingga potensi mereka belum dimaksimalkan. Sebagian wilayah masih menghadapi keterbatasan akses air bersih yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada asas desentralisasi di Kota Kupang. Kota Kupang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Asas desentralisasi yang diterapkan di Kota Kupang melibatkan penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Ada 4 poin asas desentralisasi yang dimiliki oleh Kota Kupang. Yang pertama, pengelolaan otonomi daerah. Kota Kupang memiliki kewenangan otonomi daerah yang berarti pemerintahan kota dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Otonomi ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang kedua ada asas tugas pembantuan. Selain otonomi, Kota Kupang juga melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Tugas pembantuan, contohnya termasuk program nasional seperti JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, dan bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, kewenangan berdasarkan prinsip subsidiaritas. Kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah termasuk Kota Kupang dengan prinsip subsidiaritas, yaitu penyerahan urusan pemerintahan kepada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, desentralisasi fiskal. Dalam pelaksanaan asas desentralisasi, Kota Kupang mengelola pendapatan daerah melalui mekanisme pendapatan asli daerah atau PAD, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan sesuai prioritas lokal. Selanjutnya ada potensi Kota Kupang. Yang nomor 1, sektor perekonomian. Kota Kupang adalah pusat ekonomi di NTT yang didukung oleh berbagai sektor seperti perdagangan jasa dan pariwisata. Kota Kupang memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil didorong oleh peningkatan sektor jasa dan perdagangan. Pendapatan Kota Kupang berasal dari retribusi daerah, pajak hotel, restoran, dan pasar tradisional. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal seperti perdagangan kecil dan jasa. Yang kedua ada sektor pariwisata. Potensi pariwisata di Kota Kupang ini cukup besar karena keindahan alam dan keunikan budayanya. Destinasi wisata populer ada di Pantai Lasiana, Air Terjun Oenesu, Pantai Nunsui, dan Taman Nostalgia. Tradisi dan seni lokal seperti tari-tarian, natoni, seni berbicara adat, dan kerajinan tenun ikat menjadi daya tarik tersendiri. Yang ketiga ada sektor pertanian. Meskipun Kota Kupang merupakan daerah urban, pertanian tetap menjadi sektor pendukung kehidupan masyarakat di pinggiran kota, dengan jagung dan ubi kayu sebagai komoditas utama. Tetapi sebagai kota yang berkembang, lahan pertanian semakin menyempit, sehingga pertanian lebih dominan di wilayah pinggiran. Yang keempat ada sektor perkebunan. Perkebunan di Kota Kupang berfungsi sebagai sektor pendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dengan sapi potong sebagai jenis ternak utama di Kota Kupang. Dan juga babi kambing sebagai konsumsi lokal, dan juga unggas seperti ayam kampung dan ayam pedaging. Dengan meningkatnya kebutuhan daging di pasar lokal dan regional, sektor peternakan memiliki peluang besar untuk semakin berkembang.
Yang kelima ada sektor perikanan. Sebagai daerah pesisir, perikanan menjadi salah satu sektor andalan Kota Kupang. Jenis perikanan seperti ikan tongkol, kerapu, dan tuna adalah hasil tangkapan utama. Potensi pengembangan perikanan masih sangat besar, terutama untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan hasil laut. Yang keenam ada sektor perdagangan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Kupang menjadi pusat perdagangan untuk wilayah NTT. Pasar tradisional seperti Pasar Impres dan Pasar Oebo menjadi sentra perdagangan hasil bumi dan kebutuhan pokok. Pasar malam di berbagai lokasi sebagai tempat interaksi ekonomi masyarakat. Kota Kupang menjadi pintu masuk utama untuk barang dari Jawa, Bali, dan Sulawesi ke NTT. Selanjutnya ada urusan pemerintahan daerah Kota Kupang. Analisis ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang pertama, ada urusan wajib pelayanan dasar. Urusan ini merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat. Yang pertama, ada pendidikan. Pemerintah Kota Kupang bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar SD dan SMP, peningkatan fasilitas pendidikan seperti seperti pembangunan sekolah dan alarmnya bunyi, maaf Bu. Seperti pembangunan sekolah dan penyediaan tenaga penduduk. Selain itu, program peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan guru dan pemberian beasiswa. Selanjutnya di sektor kesehatan, penyediaan layanan kesehatan melalui puskesmas, RSUD, SK Lerik, dan posyandu. Ada program imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan penyakit menular seperti malaria dan TBC. Selanjutnya di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. Pembangunan dan perbaikan jalan kota, saluran drainase, serta penataan tata ruang untuk mengurangi resiko banjir. Selanjutnya ada sektor perumahan dan kawasan pemukiman. Pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan program rehabilitasi kawasan kumuh di kota. Selanjutnya ada ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penegakan ketertiban umum melalui Satpol PP dan program mitigasi bencana dan pengelolaan keamanan kota. Yang kedua, urusan wajib non-pelayanan dasar. Urusan ini tidak langsung berhubungan dengan pelayanan dasar, tetapi tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah. Yang pertama ada tenaga kerja, pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat dan penempatan tenaga kerja ke dalam dan ke luar negeri. Selanjutnya ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program perlindungan perempuan dari kekerasan dan pelatihan pendampingan bagi perempuan untuk mendukung usaha mereka. Selanjutnya ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini program pengelolaan sampah dan kebersihan kota termasuk pengembangan bank sampah. Selanjutnya ada administrasi kependudukan dan catatan sipil. Layanan penerbitan KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Selanjutnya ada pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penyuluhan KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga ada urusan pilihan. Urusan ini berkaitan dengan potensi unggulan daerah yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Kota Kupang. Yang pertama ada pariwisata, pengembangan objek wisata seperti Pantai Lasiana, air terjun Oebo, Gua Kristal, dan Taman Nostalgia. Pelatihan pelaku usaha pariwisata dipromosikan dengan cara promosi digital. Selanjutnya ada kelautan dan perikanan, Selanjutnya, kelautan dan perikanan, pengembangan di sektor perikanan dan kelautan seperti budidaya rumput laut dan ikan kerapu. Dan yang terakhir ada di sektor perdagangan, penataan pasar tradisional seperti Pasar Impres dan Pasar Oebo,
pengembangan pusat perdagangan menjadi lebih semakin modern. Selanjutnya ada struktur organisasi perangkat daerah Kota Kupang. Yang pertama, pemerintah Kota Kupang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai komponen utama, yaitu wali kota, memimpin pemerintahan kota dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan serta administrasi pemerintahan. Selanjutnya ada wakil wali kota mendampingi wali kota dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dan yang ketiga ada Sekretariat Daerah Kota Kupang, mendukung pelaksanaan tugas wali kota dan wakil wali kota dalam bidang administrasi dan koordinasi antar perangkat daerah. Dan yang keempat ini ada perangkat daerah yang dibagi menjadi dinas-dinas dan badan-badan. Dinas-dinas masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai dengan bidangnya, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dan lain-lain. Untuk yang badan-badan, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA yang bertugas dalam perencanaan pembangunan. Selain dinas-dinas dan badan-badan dalam perangkat daerah juga ada inspektorat, bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Nah, yang kelima ada DPRD Kota Kupang, berfungsi sebagai lembaga legislatif yang menyusun peraturan daerah, anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Dan yang keenam ada kecamatan dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang membawai beberapa kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang bertugas melaksanakan pelayanan publik di tingkat lokal. Dalam Kota Kupang ini ada 6 kecamatan, yaitu Alak, Maulafa, Kelapa Lima, Oebo, Kota Raja, dan Kota Lama. Serta terdapat 51 kelurahan di Kota Kupang. Demikian video tugas saya untuk mata kuliah pemerintahan daerah untuk evaluasi akhir semester. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.